Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian yang selanjutnya wadam, darah, kecuali darah yang sedikit tadi yang dimasukkan dalam kategori rukhsah. Tapi darah ini pada dasarnya adalah najis, Pak. Nah, karena itulah kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama masalah ini masalah dulu tentang transfusi darah. Zaman Nabi nggak ada transfusi darah, Pak. Nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat, nggak ada di zaman tabiin. Tapi ini bukan bid'ah. Takutnya nanti dianggap, oh ini bid'ah, ini transfusi darah. Bukan, ini kan masalah yang berkaitan dengan kesehatan, masalah yang berkaitan dengan muamalat lah istilahnya, bukan masalah ibadah. Nah, masalah utamanya yang pertama adalah kita sudah melihat bahwasanya perkembangan teknologi ini dalam masalah kesehatan, siapapun yang misalnya sakit dan membutuhkan darah, baik itu karena operasi, melahirkan dan lain sebagainya, biasanya ada ditambah dengan darah yang disumbangkan. Dan ada syarat-syaratnya kapan darah itu bisa digunakan, misalnya tidak boleh lebih dari beberapa hari dan lain sebagainya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah apakah boleh kita memasukkan sesuatu yang najis ke anggota tubuh kita. Ini yang menjadi pembahasan dan dibahas secara detail oleh Dr. Yusuf Qardawi Allahyarham tentang masalah hal ini. Dr. Wahbah Zuhaili juga memiliki pembahasan tentang masalah ini yang intinya ini merupakan bagian daripada ijtihad yang berlaku di zaman sekarang, dan karena ijtihad ini bermanfaat bagi yang lain, maka ini boleh digunakan. Tersisa adalah transaksi masalah darah. Kita tahu bahwasanya sebagian negara, contohnya di India, itu orang transfusi darah itu dibayar, Pak, per kantong sekian, per kantong sekian. Jadi sudah masuk dalam kategori jual beli. Nah, ini balik lagi kayak ke masalah kotoran tadi. Karena yang jelas darah itu najis, sehingga kalau transaksinya berkaitan dengan sesuatu hal yang najis, harus memiliki detail-detail yang harus diikuti sehingga transaksi tersebut sah secara agama. Karena yang disebut sah itu ya harus secara agama. Kalau seandainya secara negara misalnya dianggap sah, tapi secara agama tidak dianggap sah, maka silakan saja, mungkin secara hukum dunia aman, tapi secara hukum akhirat ya tidak aman. Jadi patokan pertama adalah hukum syar'inya, apakah ini sah atau tidak. Maka masalah darah ini sesuatu hal yang memang tidak boleh ditransaksikan kecuali dengan detail tertentu. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.